Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Katanya heboh begitu ya, Prabowo dan Megawati dikabarkan segera bertemu ya. Bahas peluang Prabowo Ganjar. Benarkah nasib Pak Ganjar menjadi cawapres? Atau jangan-jangan mengalah begitu kan? Di mana letak konsistensi sebagai seorang ya PDIP yang kemudian mendeklarasikan capres kepada Pak Ganjar? Kan itu pertanyaannya penting begitu kan. Kalau demi ambisi semuanya, saya kira untuk mengalahkan Anies Baswedan apakah sebegitu ngerinya begitu kan? Kira-kira seperti itu begitu logika-logika kita. Tapi kita tunggu saja bagaimana nasib mereka begitu kan ya. Karena pada akhirnya sampai hari ini tidak punya jodoh begitu kan ya dalam Pilpres ini. Bahkan ya wakilnya belum menemukan siapa mereka begitu. Tapi yang jelas begitu hal seperti ini sudah banyak diungkap oleh mereka begitu bahwa pertemuan sinyal kuat antara Prabowo dan Ganjar itu benar-benar ya ada sinyal kuat di situ, bisa disatukan mereka begitu. Tapi walaupun disatukan ketika berhadapan dengan Anies Baswedan, dia akan keok begitu kan. Kalah mereka begitu. Kenapa? Karena pada akhirnya semakin ambisius seseorang, semakin buncit koalisi mereka belum tentu menang begitu kan. Karena begitu banyak kepentingan-kepentingan yang terjadi selama ini begitu. Tapi kita lihat saja bagaimana nasib mereka begitu ya. Karena pada hakikatnya kan orang-orang di luar sana masih banyak spekulasi begitu. Ini perkataan dari Ade Armando begitu ya. Mudah-mudahan akur selamanya ya, lupakan masa lalu ya, song-song masa depan dengan penuh bahagia demi ya Indonesia maju ya. Seolah-olah ingin mengalahkan Anies Baswedan seperti itu begitu ya. Kalau mau jujur ya spirit Ganjar, spirit pembercahan ya terasa sejak awal, terlihat dari atas ke bawah. Framing yang buruk dari seseorang yang sok tahu malah menjadi beban tim Prabowo. Ya, elit Gerindra selalu mengatakan tiap detik ya kalau hubungan Prabowo dan Ibu Mega sangatlah bagus. Dari dulu sejarah beliau berdua punya chemistry ya ketimbang sama SBY. Kapan nggak akurnya katanya begitu ya. Ya kalau dibandingkan dengan SBY boleh-boleh aja begitu di situ. Tapi perlu diingat bahwa inilah negara demokrasi begitu kan. Seseorang itu pasti punya kepentingan besar terhadap bangsa kita, terhadap negara-negara kita, ya terhadap ya kepentingan bisa saja kepentingan terhadap partai begitu kan bisa saja ya bisa saja seperti itu begitu. Ini hanya di negara ini yang orang yang berpendidikan dan beragama yang mendukung jadi presiden yang punya rekam jejak ya menculik dan menghilangkan nyawa ya. Orang dia mau dipilih ya jadi capres. Luar biasa kalian yang dukung, semoga kalian sadar. Ini komentar-komentar netizen. Nggak tahu dia dukung siapa atau tidak siapa begitu. Tapi yang jelas ini komentar-komentar netizen agak ngeri begitu kan ya. Padahal beberapa kali hal-hal seperti ini kan muncul setiap pemilu, muncul begitu narasi-narasi seperti itu begitu. Ada apa begitu? Wallah alam, ketika melihat hal-hal seperti ini menurut saya pribadi ya inilah politik kita, inilah negara demokrasi kita begitu kan. Orang seenaknya mengatakan seperti itu begitu. Tapi yang jelas ya rekam jejak Pak Prabowo itu sangat masyarakat Indonesia sudah paham begitu ya. Pantau terus bang ya, mereka udah damai bang, pendukungnya yang saling serang. Kalau sama Ade nggak asik ya, nggak ada TikToknya ya, dia lempar isu bahas itu ya, apalagi katanya begitu ya. Yang akur-akur aja ya, lupakan masa lalu, yang punya masa lalu buruk berikan ya, buruk ya, jangan malas ya capres lah di posisi baca pres pantasnya ya. Capres yang tidak punya beban masa lalu dong ya. Ya tergantung siapa mau yang pilih, kita lihat saja realitasnya begitu. Tapi pada hakikatnya ketika Ganjar Prabowo benar-benar terjadi begitu kan ya, Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, saya berhadapan dengan Anies Baswedan, saya kira potensi dari kedua-dua mereka begitu ya, baik baik Prabowo dengan Ganjar itu pasti kalah begitu ya. Kita buktikan aja, karena koalisi gemuk itu menurut saya pribadi banyak kepentingan-kepentingan terselubung pada mereka pribadi begitu ya. Yang namanya politik bisa saja mau berpolitik apapun begitu, tapi lihat saja realitasnya begitu ya. Bahkan ini ya catatan dari harian ya DSW begitu kan ya. Heboh Prabowo dan Megawati dikabarkan segera bertemu bahas peluang Prabowo Ganjar ya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri dikabarkan akan bertemu. Mereka sedang mencari waktu senggang ya. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Bahkan di satu sisi mengatakan menurutnya baik Megawati Soekarno Putri maupun Prabowo Subianto sama-sama memiliki jadwal yang padat sehingga perlu upaya ekstra untuk menyatukan pertemuan mereka. Pak Prabowo sedang mencari waktu karena dia tahu bahwa Bu Mega sangat sibuk ya, ungkap ya Ahmad Muzani di Sekretariat ya Repro Mandiri Rabu malam 27 September 2023. Ya kita lihat saja keakraban mereka begitu kan ya. Pada hakikatnya kan muncul sebenarnya begitu. Ibu Megawati dan Prabowo itu kan lebih apa ya, lebih santai-santai aja dibandingkan dari pendukung-pendukung mereka begitu kan. Jadi yang jelas bahwa ada sesuatu yang kemudian bagaimana mungkin yang disodorkan itu oleh Pak Prabowo, mungkin bagaimana kalau ditawarkan itu adalah Ganjar menjadi cawapres mereka begitu. Bisa saja ya Bu Mega akan berpikir dua kali. Pertama, ya akan berpikir bagaimana karena di usia Pak Prabowo 70 tahun lebih begitu kan. Bagaimana Ganjar ini dipersiapkan untuk menjadi generasi dari Prabowo. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Karena pada hakikatnya ketika melihat dari potensi Pak Ganjar ini begitu kan, sudah tidak begitu ada angka kemenangan hari ini. Ya bisa saja sudah kekalahan di depan mata mungkin begitu ya. Tetapi inilah negara demokrasi begitu. Yang namanya politik itu kan dinamis, tidak menentu di situ begitu. Tapi yang jelas begitu kan ya, melihat dari apa yang terjadi gerak-geriknya, akankah ini akan ada pertanda bahwa Prabowo Ganjar akan benar-benar terwujud begitu kan? Bisa saja karena posisi kita tidak tahu begitu kan ya. Bahkan di satu sisi mengatakan Ahmad Muzani berharap dalam waktu dekat pertemuan antara Megawati dan Soekarno Putri begitu Prabowo segera terlaksana. Mudah-mudahan Bu Mega dan Pak Prabowo bisa segera tiba begitu waktunya agar segera bertemu ya. Bahkan di satu sisi tentunya pertemuan formal keduanya tokoh itu semakin menguatkan wacana duet antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo ya, Prabowo Ganjar dalam Pilpres di 2008. Pertemuan ini perlu dilakukan untuk mewujudkan komunikasi yang baik. Bahkan tapi ini dia berharap rencana pertemuan itu tidak dibesar-besarkan melebihi proporsinya begitu. Saya sering bertemu dengan Mas Prabowo kemarin saja ketemu di acara NU dan Nahdlatul Ulama ya. Dia juga menambahkan selama ini pihak PDIP dengan Partai Gerindra selalu menjalin komunikasi, baik ya formal maupun informal begitu. Ini ada tanda-tanda ingin bergabung mereka begitu. Ya kita lihat saja begitu kan, apakah ini akan pertanda bahwa ada sesuatu yang kemudian bergabung mereka, wallahualam. Tapi yang jelas rasa-rasanya begitu kan hari ini pertanda itu akan semakin muncul bahwa ada kemungkinan besar itu adalah ada Ganjar dan Prabowo begitu kan. Bahkan Prabowo Ganjar di situ. Kita tunggu saja bagaimana nasib mereka begitu. Tapi yang jelas begitu kan ya. Yang jelas kalau ini memang terjadi Anies Baswedan akan mudah untuk mengalahkan mereka begitu. Kita tunggu saja bagaimana nasib mereka. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa terlebih Puan dia seringkali bertemu dengan Ketua Umum Harian Gerindra Gerindra ya Sufmi Dasko Ahmad dan sekretaris begitu kan ya, Sufmi Dasko Ahmad ya sekretaris Jenderal Partai Golkar Ledwich dan Paulus yang jabatannya saat ini adalah Wakil Ketua DPR. Baik Pak Dasko maupun ya Londwich ya selalu menjalin komunikasi informal ya dengan kami karena ini menjadi penting untuk tiap menjalin komunikasi yang baik antar partai, ungkap Puan ya. Inilah pada hakikatnya kalau ingin bersatu ya silahkan begitu. Tapi perlu diingat bahwa masyarakat yang menentukan semua begitu kan ya. Bukan yang lain begitu kan. Ya kita lihat saja ini. Bahkan dalam hal ini pertemuan-pertemuan itu menurut saya pribadi ada sesuatu yang kemudian bagaimana begitu kan. Karena pada hakikatnya kan tidak begitu masuk akal karena Prabowo sudah ada koalisi, Pak Ganjar ya dan PDIP ada koalisi begitu. Tidak mungkin saya rasanya begitu kan ya. Mereka itu bersatu begitu. Ya, yang namanya politik sah-sah aja begitu. Tapi yang jelas proses dalam demokrasi ini bukan semudah membolak-balik fakta begitu kan. Apalagi pendukung-pendukung selama ini katanya begitu kan ya dari PDIP sudah mulai agak merapat kepada Pak Prabowo begitu kan. Akankah ini pertanda bahwa selama ini yang dilakukan oleh PDIP begitu kan benar-benar ya ingin berlabung atau menjalin komunikasi dengan Pak Prabowo untuk menjalin bahwa ada capres-cawapres dari PDIP dan Gerindra. Bisa saja begitu kan. Karena dulu Megawati bertemu dengan Prabowo mungkin menagih janjinya begitu kan. Gimana janjinya Bu Mega sekarang katanya mau dukung saya. Mungkin seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.